Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak. Tentu kita semuanya sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong anak-anak atau orang-orang yang pada hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak kita belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran 5, yaitu mari berakhlak terpuji. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak kita semuanya. Jadi kita sebagai pengikut, kita harus memiliki akhlak terpuji. Di antara akhlak terpuji yang perlu kita miliki adalah teguh pendirian. Kita semua harus teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari kelima akhlak terpuji tersebut? Apa keuntungannya jika kita memiliki kelima akhlak tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ayo ikuti uraian selanjutnya. Yang A, mari kita berpendirian yang teguh. Sebagai orang yang beriman, kita perlu memiliki keyakinan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh orang lain untuk pindah keyakinan. Karena itu, sejak dini kita harus membiasakan diri untuk memiliki sikap teguh pendirian. Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah menjadi pendapatnya. Dalam agama Islam, teguh pendirian disebut istiqomah. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang soleh. Firman Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Al-Quran Surat Al-A'raf Surah ke-46 ayat 13. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengenali orang yang memiliki sifat teguh pendirian. Di antara ciri-ciri orang yang dapat kita kenali dari orang-orang yang memiliki sifat teguh pendirian adalah: 1. Tidak akan mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Apabila menghadapi kesulitan, biasanya tidak mudah menyerah. Yang keempat, mempunyai pendirian yang kuat. Yang kelima, keyakinannya tidak mudah goyah. Yang selanjutnya adalah yang B, mari bersifat dermawan. Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap adanya imbalan. Jadi orang yang memiliki sifat dermawan tidak akan pernah berpikir ada jasa balasan budi dari orang yang telah menerima bantuannya. Sifat ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah yang menjadi tujuannya. Di antara ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan, anak-anak kalian perlu tahu, antara lain yaitu 1. Rela berkorban untuk menolong sesama manusia. Yang kedua, menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan.
perbedaan warna kulit, suku, bangsa, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak sombong ketika memiliki harta berlimpah. Yang keempat, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan umum. Yang selanjutnya, adab dalam berderma atau sedekah antara lain: 1. Membiasakan agar terhindar dari sifat riya atau pamer. Yang kedua, menampakkannya dengan maksud mendorong orang lain untuk bersedekah. 3. Tidak menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang telah menerimanya. Yang keempat, segera melupakan apa yang telah disediakan. Yang kelima, memiliki harta yang paling baik. Itu adalah adab dalam dermawan atau sedekah. Itu kita perlu contoh. Jadi kalau kita bersedekah, tidak boleh memberi dengan menyakiti kepada orang yang di derma itu. Mari bersikap optimis. Anak-anak, kalian tahu apa optimis itu? Optimis adalah selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Orang yang optimis biasanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dari rasa percaya diri ini akan melahirkan keyakinan dapat melakukan sesuatu. Yakin di sini bukan berarti sombong, merasa yakin karena sebelumnya sudah melakukan persiapan secara matang. Sikap optimis dapat ditanamkan dan dikembangkan. Adapun cara mengembangkan sikap optimis yaitu sebagai berikut. Anak-anak, kalian dengarkan, yaitu 1. Berusaha menemukan kekuatan dan potensi yang kita miliki. 2. Berusaha untuk mencoba dan mengambil risiko apapun. 3. Melatih mental pemenang yang tidak mudah menyerah, harus tabah. Yang keempat, belajar dan berbagai pengalaman sukses maupun kegagalan dengan orang lain. Itu sikap optimis yang dapat kita tanamkan dan dikembangkan. Anak-anak, kalian harus tetap optimis dalam menjalankan suatu hal. Yang D, mari kita berqanaah. Apa qanaah? Itu rela menerima apa atas pemberian Allah. Sifat qanaah akan mengendalikan diri seseorang dari keinginan menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat qanaah hidup akan tenang dan bahagia. Meskipun hidupnya sederhana, orang qanaah tidak pernah merasa kekurangan. Keuntungan memiliki sifat qanaah antara lain yaitu: A. Rela menerima apa adanya. Yang B. Hidupnya akan tenang dan terhindar dari rasa gelisah. Yang C. Bersabar jika mengalami kegagalan. Yang D. Bersyukur jika mendapatkan kenikmatan. E. Tidak hanya meninggalkan harta kekayaan. Yang F. Terhindar dari sifat tamak atau rakus, iri hati, dan dengki. Itulah keuntungan memiliki sifat qanaah, anak-anak. Yang E, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan memiliki sifat tawakal yaitu mendapatkan ketentraman hati. Yang B, terhindar dari rasa cemas, gelisah, khawatir yang berlebihan. Yang C, tidak kecewa berkepanjangan apabila mengalami kegagalan. Yang D,
terhindar dari sifat sombong, karena keberhasilan itu bukan semata-mata hasil pekerjaan seseorang, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran tentang akhlak terpuji tersebut diantaranya teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Sudah Pak Guru sampaikan, kalian harus memahami. Juga kita sering membaca, giat membaca, baik lewat media massa, ataupun buku, ataupun Quran terjemah, hadis, untuk menambah wawasan kita. Setelah pelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji sudah selesai, Pak Guru akan memberikan soal, yaitu 1. Sebutkan pengertian teguh pendirian. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat teguh pendirian. 3. Sebutkan pengertian dermawan. Yang keempat, apa yang dimaksud optimis. Yang kelima, sebutkan keuntungan memiliki sifat qanaah. Itu yang Bapak Guru sampaikan. Maka jawablah pertanyaan tersebut dan harus usaha semaksimal mungkin agar dapat nilai 100. Apabila masih gagal, pelajarilah lagi dan tanyakan kepada orang-orang di sekitarmu atau Bapak Guru. Mungkin itu yang saya sampaikan, supaya mudah dipahami oleh kalian, maka kalian harus giat belajar. Sekian dari saya. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.